Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nila, selamat sore. Bagaimana keadaan Nila sore ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah ya Nila. Baiklah, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, hari ini saya kembali lagi ke sini untuk menjelaskan karakteristik perkembangan normal dan karakteristik perkembangan menyimpang pada dewasa muda. Sebelum saya masuk ke penjelasan kita sore ini, sebelumnya apakah Nila masih mengingat tentang yang kemarin saya ajarkan? Masih, Kak. Apa itu Nila? Boleh disebutkan kembali. Aspek perkembangan dewasa yaitu terbagi dari perkembangan fisik, perkembangan psikososial, perkembangan kognitif, dan perkembangan moral. Dan satu lagi perkembangan spiritual. Sudah benar sekali ya Nila. Nila juga sudah mengingat dengan baik apa yang sudah saya jelaskan kemarin. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik perkembangan normal dan juga perkembangan menyimpang pada usia dewasa muda ini. Untuk tempatnya di sini saja dengan waktu 10 sampai 15 menit. Apakah Nila bersedia? Bersedia, Kak. Baiklah Nila. Yang pertama kita akan membahas mengenai karakteristik perilaku yang normal pada usia dewasa muda. Di sini bisa Nila lihat di lembar balik yang sudah saya berikan di sini. Yang pertama yaitu konsep dan pedoman hidup yang realistis. Bagaimana sih konsep dan pedoman hidup yang realistis itu? Nah, konsep dan pedoman hidup yang realistis ini tentunya bertilik kepada diri kita, di mana ketika Nila menetapkan konsep dan juga pedoman hidup dari diri Nila, maka Nila akan melihat bagaimana cara Nila untuk dapat mencapai konsep dan juga pedoman hidup ketika Nila menghadapi masalah tersebut. Sebelumnya, apakah Nila sudah punya pedoman hidup? Sudah. Ya, sudah bagus sekali ya Nila. Yang kedua yaitu karakteristik perilaku normal pada usia dewasa, yaitu mengerti arah dan tujuan hidup yang diinginkan. Setelah Nila mengetahui konsep dan pedoman hidup yang tadi, tentunya Nila akan memiliki tujuan hidup, di mana nanti tujuan hidup ini tentunya juga berasal dari diri Nila sendiri. Yang selanjutnya yaitu mandiri, bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Nila sudah bekerja? Sudah, Kak. Sudah baik sekali ya Nila. Berarti di sini Nila sudah mencapai karakteristik perilaku normal, yaitu mandiri dan juga bisa bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial. Di mana di sini Nila sudah bekerja ya. Untuk yang selanjutnya yaitu membentuk keluarga baru. Dan yang selanjutnya yaitu menyukai dirinya dan mampu mengendalikan emosi dan mengatasi stres. Sebelumnya saya ingin bertanya, ketika Nila stres, apa yang Nila kerjakan? Duduk dan termenung. Duduk dan termenung. Selanjutnya, selain mengerjakan hal tersebut, ada lagi yang Nila kerjakan untuk mengatasi stres tersebut, seperti misalnya berolahraga atau membaca buku, atau seperti apa? Membaca buku, Kak. Membaca buku. Sebenarnya sudah benar ya bagaimana cara kita mengatasi stres tersebut, yaitu dengan memperbanyak hobi atau meneruskan hobi yang kita punya, sehingga nantinya kita tidak berfokus pada stresor yang sedang menimpa pada diri kita.
Yang selanjutnya yaitu tidak menjadi pelaku tindak sosial seperti kriminal, narkoba, tawuran, dan juga tindak asusila. Saya yakin di sini Nila juga tidak pernah ya menjadi pelaku hal-hal seperti tersebut. Tidak. Sebaiknya kita menjauhi hal tersebut karena tentunya nanti akan berdampak negatif pada diri kita. Selanjutnya, memiliki hubungan baik dengan orang tua dan orang lain. Nila di rumah sama siapa tinggalnya? Sama orang tua, Kak. Sama orang tua. Itu ada ibu ya. Ibu, kakak. Sudah apakah Nila memiliki hubungan baik dengan ibu dan kakak Nila? Iya. Nah, sudah benar ya Nila. Berarti Nila sudah mencapai karakteristik perilaku normal dari usia dewasa muda. Kemudian yang terakhir yaitu menerima perubahan fisik yang terjadi. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik perilaku menyimpang pada usia dewasa muda. Apa saja sih karakteristik perilaku menyimpang pada dewasa muda? Tentunya karakteristik perilaku menyimpang tersebut berbanding terbalik dengan karakteristik perilaku normal yang sudah kita sebutkan bersama tadi. Iya. Dimana yang pertama yaitu tidak mempunyai hubungan akrab atau misalnya kita sering bertengkar dengan tetangga atau dengan orang lain, kemudian tidak mandiri dan tidak punya komitmen hidup, kemudian memiliki konsep diri yang tidak realistis, kemudian tidak menyukai diri sendiri, tidak mengetahui arah hidup, kemudian tidak mampu mengatasi stres, kemudian hubungan dengan orang tua yang tidak harmonis. Kemudian yang selanjutnya yaitu bertindak semaunya dan tidak bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya tidak memiliki nilai dan pedoman hidup yang jelas. Terkadang kita sudah memiliki konsep dan pedoman hidup yang jelas, memiliki konsep dan pedoman hidup, tapi kita tidak mengukur bagaimana konsep dan pedoman hidup tersebut sehingga terjadi kekaburan, terjadi blur gitu antara diri kita dengan konsep hidup kita dan juga arah dan tujuan hidup dari kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjadi pelaku tindak sosial, kemudian menjadi pelaku kriminal, narkoba, dan juga tindak asusila. Nah, sampai di sini apakah ada yang Nila tanyakan? Tidak, Kak. Tidak ya, berarti Nila sudah benar sekali, sudah mampu menyerap apa yang sudah saya sebutkan tadi. Sebelum saya mengakhiri ini, bagaimana perasaan Nila setelah saya sampaikan mengenai perilaku normal dan juga perilaku menyimpang pada usia dewasa muda? Alhamdulillah jauh lebih baik, Kak. Lebih baik ya. Apakah Nila senang sudah saya beri tahu tentang karakteristik perilaku yang normal dan menyimpang? Sangat senang. Sangat senang. Baiklah, sebelum saya akhiri, bisakah Nila menyebutkan beberapa saja atau kalau bisa semuanya juga bagus sekali, apa saja sih karakteristik perilaku yang normal dan yang normal saja dulu pada usia dewasa? Mandiri, bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial, membentuk keluarga baru, memiliki hubungan baik dengan orang tua dan teman-teman. Nah, sudah benar ya Nila, itu merupakan salah satu bentuk karakteristik perilaku yang normal pada usia dewasa muda. Kemudian perilaku yang menyimpangnya bolehkah Nila sebutkan kembali? Tidak mandiri dan tidak mempunyai pedoman hidup, tidak menyukai diri sendiri, tidak mampu mengatasi stres. Nah, sudah benar juga ya Nila. Untuk
pertemuan kali ini sepertinya kita cukupkan saja sampai di sini. Untuk pertemuan besok, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita mencapai karakteristik perilaku yang normal pada usia dewasa ini. Untuk pertemuan kali ini saya sudahi sampai di sini. Untuk besok, jam dan juga tempatnya kita sepakati di sini kembali. Saya akan datang lagi kepada Nila. Apakah Nila bersedia? Bersedia. Baiklah, terima kasih. Untuk hari ini saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.